Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk, seperti biasa saya mengajak Anda pagi hari ini sebelum kita belajar kembali kebenaran firman Allah melalui program Amin pagi hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh pembelajaran kebenaran firman Allah melalui program Amin pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sadar kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan itu sebabnya kami sangat membutuhkan Kau Tuhan. Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami dan Kau bekerja di tengah-tengah kami secara bebas, secara dahsyat. Biar kami semua boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan kami revelation, wisdom, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dibukakan dan disingkapkan supaya kami bisa lebih mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari urapi setiap kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan jamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini ya Tuhan. Biar pengajaran ini boleh mendewasakan kami, boleh membuat kami mengerti, dan boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah, bergeraklah di tengah-tengah kami. Kami memberikan Kau keluasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun yang Kau mau lakukan di tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, dan bawa mereka untuk mengalami Kristus secara nyata. Dan kami memberikan segala hormat, segala pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kami terus berdoa dari tempat ini keluarga supaya Anda semua senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Come on, are you ready to learn this morning bersama-sama untuk kita belajar tentang kebenaran firman Allah? Pagi hari ini saudara, dalam program Amin ini judul khotbah pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama yaitu nilai sebuah kehidupan. Nah saudara, saya percaya ini penting sekali, sebuah topik yang Roh Kudus taruh di hati saya tentang bagaimana setiap kita boleh mengerti sebuah nilai sebuah kehidupan. Saya percaya kehidupan kita punya nilai yang sangat berarti saudara. Nah kalau kita bicara mengenai nilai, secara umum itu diterjemahkan dengan disamakan dengan harga. Sehingga seringkali ketika kita mengukur nilai suatu barang, maka kita melihat harganya berapa. Karena kenapa saudara? Karena nilai secara umum diterjemahkan dengan harga. Sehingga kalau kita mau melihat berapa sih value, nilai daripada sebuah barang tersebut, semua patokannya berapa harganya saudara. Nah sedangkan kalau Anda pelajari arti nilai hidup, artinya adalah sikap atau perbuatan yang kita anggap ideal untuk menjadi sebuah sifat, watak atau kepribadian seseorang saudara. Nilai hidup yang kita yakini akan membantu kita sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nilai hidup sebenarnya bukan bawaan daripada kelahir, melainkan pengaruh dari sekitar kita, mulai dari keluarga, masyarakat, teman dan sebagainya. Jadi nilai hidup seseorang itu bukan dibawa dari sejak lahir saudara, tapi merupakan pergaulan mereka, komunitas, pengaruh yang mereka terima dari lingkungan sekitar mereka. Bisa their family, bisa komunitas mereka, ataupun masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah berbicara tentang nilai hidup, saudara, kita bisa learn from the story of Jesus Christ sendiri. Bagaimana Yesus selalu menang atas semua pencobaan. Kita tahu dalam Matius pasal 4 di mana Yesus setelah berpuasa, dia dicobai oleh iblis saudara. Nah saudara perhatikan ketika Yesus dicobai oleh iblis, saudara, apa yang terjadi? Karena dia memiliki nilai-nilai kehidupan dan didasari oleh firman Allah, maka saudara Yesus mengalami kemenangan. Dan saya juga percaya ketika nilai kehidupan Anda dibangun berdasarkan firman Allah, maka saya percaya kita akan bisa menang atas semua cobaan. Kita akan menang atas semua godaan.
kita akan bisa menang atas semua apapun yang iblis tawarkan dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari story of Jesus ketika dia memiliki sebuah nilai kehidupan, dan nilai kehidupan yang dibangun oleh Yesus bukan berdasarkan pikirannya, bukan berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia dapat dari lingkungan, tapi nilai kehidupannya dibangun dengan sebuah fondasi yang kuat, yaitu kebenaran firman Allah. Harusnya dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan kita membangun nilai kehidupan kita bukan dari apa kata orang, atau apa dari orang sekitar kita, atau kita dari mana kita pelajari dan sebagainya. Tapi harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kebenaran, yaitu firman Allah. Nilai hidup Anda akan menolong kita untuk tetap hidup benar ketika ada godaan, ketika ada tantangan, ada proses. Maka saya percaya memiliki nilai hidup yang kuat sesuai dengan kebenaran Allah itu seperti menjadikan kita memiliki kehidupan yang memiliki fondasi yang kuat, sehingga kita nggak diombang-ambingkan dengan segala macam tantangan, godaan atau apapun dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sekali lagi saudara, akhirnya saudara harus mengetahui bukan berapa banyak firman yang Anda tahu, Anda baca, Anda renungkan mungkin setiap hari, tapi berapa banyak firman itu tertanam dalam kehidupan Anda dan akhirnya menjadi nilai-nilai kehidupan yang Anda bisa lakukan dalam kehidupan Anda. Seringkali saudara, orang membaca firman, menghafal firman, merenungkan firman, tapi hanya sebatas mereka tahu firman dan mereka nggak menjadikan itu sebagai nilai dari kehidupan mereka yang mereka bangun untuk kehidupan mereka. Saya berdoa supaya pagi hari ini siapapun dimanapun Anda berada, yuk jadikan firman Tuhan bukan cuma Anda baca, Anda renungkan, tapi jadikan itu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan Anda, sehingga itu menjadi akar yang kuat dalam kehidupanmu, menjadi sebuah value yang Anda akan jalani dan Anda akan lakukan dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya kalau itu terjadi, maka seperti the story of Jesus Christ, kita akan menang menghadapi cobaan daripada iblis. Kita akan menang menghadapi semua tantangan yang ada dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, saya mau membagikan ada sebuah ayat yang ketika saya baca ini benar-benar menggugah hati saya. I'm so blessed by this word. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara beberapa hal penting sekali mengenai kaitannya dengan nilai daripada kehidupan Anda. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Garis bawahi kata darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ada beberapa poin penting yang saya mau kasih tagline buat saudara. Selain darah yang mahal, darah Yesus, darah Kristus, tapi ada satu dikatakan melainkan dengan darah yang mahal. So, jadi saudara, kehidupan Anda semua ini sudah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang diwarisi oleh dari nenek moyangmu. Dan sekarang ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, saudara. Saya percaya karena harganya mahal, maka saya percaya itu akan menjadikan hidup kita bervalue, punya nilai. Kenapa? Karena kita ditebus dengan harga yang mahal, saudara. Saudara, seandainya saudara pergi ke pegadaian, lalu saudara menggadaikan sebuah barang yang nilainya cukup fantastis. Saudara, gimana ketika Anda bisa mengambil barang itu lagi? Minimal Anda harus menebusnya dengan value, benda atau uang atau apapun yang value-nya minimal sama, bahkan lebih, saudara. Nah, saudara, tahukah Anda Allah menebus Anda dan saya bukan dengan value yang sama, bahkan yang terbaik, yang lebih, saudara. Alkitab mencatat melainkan dengan darah yang mahal, yang tak bercacat. Saudara, saya percaya why dia tebus kita dengan darah yang mahal,
dengan yang tak bercacat, tak bernoda. Because your life more valuable. Hidup kita ini nilainya tinggi sekali. Saya berdoa supaya hari ini ketika Anda mengikuti program Amin, Anda menyadari betapa berharganya hidup Anda. Bahwa sampai Yesus menebusnya dengan darah yang mahal, saudara. Itu sebabnya karena dengan darah yang mahal, maka hidup Anda harus, saudara, menunjukkan sebuah nilai yang mahal, yaitu dengan bersikap, dengan cara pandang yang bernilai, dengan berkata-kata sesuai dengan nilai Anda. Anda ditebus dengan harga yang mahal, artinya Anda gak boleh hidup dengan cara yang lama. Harus menebus dengan cara yang baru, yang bernilai, yang berkualitas, yang berbobot. Karena hidup Anda punya nilai dan nilainya mahal sekali. Itu sebabnya hati-hati dalam bersikap. Ketika Anda membuat sebuah keputusan dalam bersikap dalam apapun, jangan sampai orang melihat bahwa kayaknya gak ada nilai, gak ada arti, gak ada bobot. Saudara, kenapa? Karena kita sekalipun ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya, tapi kualitas hidup kita gak berbobot, gak bernilai. Sehingga orang melihat kayaknya gak punya value hidup daripada seseorang ini. Why? Karena dari sikapnya. Itu sebabnya karena kita ditebus dengan darah yang mahal, maka kita harus, saudara, bersikap sesuai dengan nilai kita. Berbicara sesuai dengan nilai kita. Berpandang, bercara pandang, memiliki perspektif yang sesuai dengan nilai kita. Kita harus bisa menghargai orang lain, menjaga dengan baik. Saudara harus sadari bahwa saudara punya nilai dan nilainya itu besar, punya harga yang berbeda dengan sudut pandang dunia pada umumnya. Because the blood of Jesus. Karena saya percaya ketika dia menebus kita dengan darahnya, dia membersihkan hidup kita, dia mengampuni dosa kita, hidup kita bernilai. Kita gak bisa memakai cara hidup yang lama seperti yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Tapi kita harus bersikap dengan cara yang bernilai. Kita harus bercara pandang atau memiliki perspektif yang punya value yang baik. Kita harus berkata-kata dengan sebuah value yang baik, dengan bobot yang baik. Jangan sampai ketika Anda sebenarnya sudah ditebus dengan harga yang mahal, membuktikan Tuhan memberitahu Anda sebuah kebenaran bahwa hidup Anda bernilai, hidup Anda itu berharga. Itu sebabnya kita gak boleh sembarangan hidup. Dari bersikap, dari bercara pandang, dari berkata-kata, dari menghargai seseorang, dari menjalankan hidup, Anda harus menjalankannya seperti orang yang memiliki nilai hidup yang luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Makanya ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata jelas sekali, Anda dan saya memiliki sebuah nilai, dan nilai itu berharga sekali karena Yesus sudah menebus Anda. Saudara, gimana sih kita bisa menilai bahwa memang sih hidup saya bernilai atau enggak? Jelas, saudara. Ini saya mendapatkan sebuah insight di hati saya. Tahukah Anda satu jiwa itu sangat bernilai bagi kerajaan Allah? Yang pertama, satu jiwa diselamatkan, respon sorga, semuanya bersorak-sorai, semuanya bersuka cita. Saya gak pernah lihat ketika satu orang diberkati kaya luar biasa, lalu satu sorga bersorak-sorai, gak ada, saudara. Tapi dikatakan ketika satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai. That was the Bible say. Artinya saudara, satu jiwa itu bernilai sekali. Sampai-sampai ketika ada satu jiwa menerima Tuhan, berbalik kepada Allah, dan tiba-tiba seisi sorga bersorak-sorai menyambut, saudara. This is the value daripada satu jiwa. Lalu saudara dibayangkan di Alkitab Lukas pasal 15. Di Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan yang berbeda. Mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. 3 perumpamaan yang berbeda, tapi dengan sebuah tujuan yang sama, menceritakan the value of one soul. Satu jiwa, saudara, berharga sekali. Bahkan sampai di Alkitab ditulis 3 perumpamaan yang berbeda. Bagaimana bahkan ditulis ketika satu domba hilang, yang 99 ditinggalkan sementara dan dicari satu yang hilang. Itulah nilai Anda.
Itulah keberhargaan kita. Satu jiwa di mata Tuhan itu berharga. Kita nggak boleh meremehkan satu jiwa. Karena satu jiwa, satu sorga bersorak-sorai. Satu jiwa yang hilang, ditinggal yang 99 dan dicari yang satu yang hilang. Itu sebabnya saya katakan hidup Anda itu punya nilai dan nilainya luar biasa. Ini Alkitab katakan tentang the value of one soul, daripada satu jiwa. Bahkan dikatakan saudara, satu jiwa dari sisi pengorbanan, dari sisi keuangan rela ditukar dengan 2.000 babi. Can you imagine satu ekor babi berapa? Dikali 2.000 saudara. Dan ini ditukar satu jiwa dan orang gila lagi saudara. Artinya kalau orang itu gila saja, tetap di hadapan Tuhan masih punya value. Itu sebabnya saya berdoa pagi hari ini dimanapun Anda berada. Jangan bilang bahwa hidupmu gak berharga. Jangan bilang bahwa hidupmu gak ada harapan, gak ada masa depan, gak ada lagi hal yang baik dalam hidupmu. Sekalipun mungkin Anda jatuh, Anda rusak, Anda mungkin hancur karena kejatuhan Anda dalam dosa atau apapun, Anda tetap punya nilai. Bahkan Anda stres pun, bahkan orang gila pun masih punya nilai yang berharga. Yesus rela menukarkan 2.000 babi hanya untuk satu jiwa orang gila supaya dipulihkan. Jadi saudara, jangan pernah merasa bahwa hidupmu gak bernilai. Mungkin karena kamu udah pernah dirusak oleh orang lain. Mungkin kamu dilecehkan, mungkin kamu dihianati. Mungkin kamu mengalami kehancuran dalam kehidupan Anda. Dan sehingga Anda merasa dirimu gak bernilai. Tapi dengar baik-baik, pagi hari ini firman Tuhan berkata, satu jiwa buat Tuhan itu sangat bernilai. Dan Anda sangat bernilai. Hidup kita adalah sebuah value yang luar biasa, ada sebuah nilai yang luar biasa sampai kita ditebus oleh darahnya yang mahal, saudara. The word ketika Tuhan berkata nebus dengan darah yang mahal, saya semakin sadar bahwa memang saya punya kelemahan, kita semua masih punya kekurangan karena kita hidup di dalam daging. Tapi percayalah apapun itu, hidup Anda sangat bernilai di mata Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, bahkan Dia menebus Anda dengan harga yang mahal, yaitu darahnya. Lihat bagaimana pengorbanannya, menggambarkan tentang the value of one soul. Sangat bernilai, sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Pagi hari ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan buat Anda yang menurut saya harus menjadi sebuah kesadaran dalam hidup kita. Saya percaya ketika Anda sadar, Anda mulai mengerti nilai sebuah kehidupan, maka ini yang harus terjadi dalam hidup Anda, saudara. Ada 3 hal yang menurut saya penting yang harus menjadi sebuah konsen dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengerti, ketika Anda sadar bahwa ada nilai dalam sebuah kehidupan. Yang pertama adalah memiliki kesadaran bahwa hidup kita sangat spesial. Ketika Anda mengerti nilai sebuah kehidupan, maka ini yang menjadi reflection kita. Yang pertama, kita akan sadar, memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup Anda sangat bernilai, spesial di mata Tuhan. Apakah Anda hari ini dimanapun Anda berada, Anda sadar, memiliki sebuah kesadaran bahwa Anda sangat spesial, Anda sangat bernilai? Ayo miliki sebuah kesadaran bahwa hidup Anda ini sangat spesial di mata Tuhan, sangat-sangat berharga, bernilai. Kalau enggak mungkin kita ditebus dengan darah yang mahal. Itu sebabnya saya percaya hidupmu berharga. Hari ini jangan pernah lagi merasa bahwa kalau hidupmu enggak punya arti. Tapi firman Tuhan berkata, nak, engkau berharga di mataku. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perhatikan, this is the word yang Tuhan katakan. Aku mengasihi engkau. Engkau berharga di mataku dan mulia, saudara. Bahkan kita diciptakan menjadi serupa segambar dengan Allah. Itu sebabnya ayo miliki sebuah kesadaran. Kalau kita mengerti arti dari sebuah kehidupan, maka ini yang akan terjadi. Yang pertama, Anda dan saya akan memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup Anda sangat bernilai dan sangat spesial. Kalau ada orang ngomong bahwa hidupmu gak benar, hidupmu gak punya arti, saya katakan mereka salah. Hidupmu sangat berarti. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, engkau berharga di mataku dan mulia. Bahkan Kejadian 1:26 dikatakan, baiklah kita menjadikan mereka serupa segambar dengan Allah. Anda di-create menjadi sebuah masterpiece daripada Allah sendiri. Anda di-create sama Tuhan
menjadi serupa segambar dengan Allah. Itu sebabnya hidupmu memiliki nilai yang luar biasa. Engkau harus sadari bahwa kalau engkau mengerti tentang nilai sebuah kehidupan, Anda harus mengerti sebuah prinsip yang pertama, yaitu hidupmu spesial, hidupmu bernilai, hidupmu berharga, saudara. Alkitab berkata dalam 1-2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan even ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda punya masa lalu yang buruk, Anda punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang gagal, gak peduli, tapi dikatakan di dalam Kristus, in Christ, you are new creation. Anda adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saya percaya Tuhan mau memberikan sebuah message yang kuat dalam hidup Anda. Nak, engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Jangan pernah menilai dirimu gak berharga, gak bernilai. Engkau bernilai, engkau berharga, karena Tuhan mengasihi kamu, meng-create kamu. Bahkan dikatakan, it doesn't matter sekalipun masa lalumu kelam, masa lalumu penuh dosa, masa lalumu hancur. Dikatakan, you are new creation in Christ. Saya percaya, saya berdoa dari tempat ini supaya setiap kita mulai menyadari ketika kita mengerti arti dari sebuah nilai kehidupan. Kita harus sadar dan memiliki sebuah kesadaran bahwa kita adalah bernilai, berharga, spesial di mata Tuhan, saudara. Itu sebabnya karena kita bernilai, kita memiliki spesial, kita adalah new creation. Kita harus hidup dengan cara hidup yang baru, sikap yang baru, perspektif yang baru, termasuk juga semangat yang baru. Yang lama sudah berlalu, yuk yang baru sudah datang. Tuhan sudah meng-create something new, new chapter, new glory. Saya percaya new chapter will be start dalam kehidupan Anda. Saya percaya new season akan mulai dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya yuk miliki sikap hati yang baru, miliki cara pandang yang baru, dan juga semangat yang baru. Kesadaran ini sangat penting bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara, saya yakin ketika kita mengerti arti nilai kehidupan, maka yang kedua kita akan memiliki kesadaran untuk hidup dengan kualitas sesuai dengan nilai hidup kita. Saudara, ini yang saya mau tekankan, saudara, bahwa ada begitu banyak orang Kristen, saya tidak menghakimi. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk hidup memiliki kualitas. The quality of life dalam hidup Anda sangat penting. Kenapa? Kalau Anda sadar tentang nilai kehidupan, bahwa Tuhan menebus Anda dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Kalau Yesus sendiri menganggap bahwa Anda bernilai, Anda berharga, Anda mulia, why kita kadang gak sadar untuk kita menaikkan standar hidup kita sesuai dengan kualitas yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau firman Allah berkata bahwa hidup kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, artinya kita harus memiliki kualitas hidup seperti Tuhan, saudara. Kalau dikatakan bahwa Anda mulia, artinya kita harus memiliki kualitas hidup seperti itu. Kalau dikatakan bahwa kita ini luar biasa, kita ini spesial, artinya kita harus memiliki kualitas hidup seperti itu, saudara. Makanya saya katakan kalau Anda mengerti nilai sebuah kehidupan, maka saya percaya Anda harus memiliki kesadaran untuk bisa hidup dengan kualitas yang sesuai apa yang dikatakan tentang hidup Anda. Kalau dikatakan sekali lagi hidupmu kudus, ayo kita memiliki kualitas itu. Kalau dikatakan hidupmu adalah spesial, engkau punya otoritas, kau berkuasa, engkau jadi berkat, engkau jadi terang. Saya katakan sekali lagi, hiduplah sesuai dengan kualitas apa yang Roh Kudus katakan, Alkitab katakan tentang hidup Anda. Ayo sadari, ada begitu banyak orang Kristen tahu sih destiny mereka, tahu sih purpose mereka, tahu sih semua tentang hidup mereka, bahwa mereka spesial, Tuhan punya rencana yang besar, tapi sayangnya mereka gak pernah menyadari dan untuk mereka hidup dengan kualitas seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan mereka. Filipi 2 ayat 5 mengajarkan kita the power yang luar biasa, ada kuasa yang dahsyat sekali, yaitu bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus. Dasarnya adalah mengajarkan Anda punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kenapa?
Karena kita nilainya sama seperti Kristus. Karena Anda dan saya diciptakan serupa dengan Kristus. Artinya kita juga harus punya value, punya nilai kehidupan dan kualitas kehidupan seperti Kristus. Makanya Filipi 2 ayat 5 mengajarkan Anda dan saya untuk kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Saya percaya kalau Anda memiliki pikiran Kristus, Anda akan terus hidup benar, hidupnya lurus. Kenapa? Pikirannya sama, jalan pikirannya sama. Perasaan kita seperti Kristus, saya percaya hati kita akan semuanya sejalan dengan Tuhan. Bahkan kita nggak gampang sakit hati, kecewa, marah dan sebagainya. Karena kita punya pikiran Kristus. Ketika orang melakukan sesuatu yang nggak baik pun kita akan berpikir seperti Kristus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Berdoa buat musuh kita dan sebagainya. Ingat, waktu Yesus disalib, dia bukan cuma ngomong, dia lakukan. Dan dia berdoa sebelum dia mati disalib. Dan dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Harusnya kita harus memiliki kualitas yang sama seperti apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Kalau Anda menyadari sebuah nilai kehidupan, maka sadarilah kita harus hidup dengan kualitas yang sama seperti apa yang dikatakan tentang hidup kita, saudara. Sekali lagi, banyak orang Kristen jadi batu sandungan buat banyak orang marah, kecewa dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki karakter dan kepribadian seperti yang firman Tuhan ajarkan. Jadi kalau Anda berkata the quality of life sebagai orang Kristen, artinya saya percaya Anda punya karakter Kristus, kepribadian seperti Kristus. Sekali lagi, this is the point yang saya mau tekankan. Kalau kita mengerti nilai kehidupan, kita harus memiliki kesadaran untuk hidup dengan kualitas yang sama seperti yang dikatakan firman Tuhan tentang Anda. Nggak mudah sih, tapi kita harus terus berusaha, terus berjuang supaya kita bisa itu. Yes, kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita, tapi saya percaya Roh Allah yang memenuhi kehidupan kita, mengurapi kita, memampukan kita untuk kita bisa hidup seperti apa yang Alkitab katakan tentang hidup kita. Yang pertama, percaya is not because of my strength, but because the Spirit of the Lord. Dan saya percaya kalau kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan mampukan saya mau. By the process, saudara, saya yakin Tuhan akan memampukan kita. Sehingga kita bisa hidup dengan kualitas yang sama seperti apa yang Alkitab katakan tentang kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 jelas sekali berkata, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih kesucian dan kesetiaanmu dan kesucianmu. Jadi saya yakin this is the quality of life. Kita jadi teladan bagi orang percaya. Perkataan kita punya kualitas. Kita nggak ngomong sembarangan, apalagi gosipi orang, jelekin orang, ngomong yang nggak benar. Tapi perkataan kita membangun, berkualitas, punya bobot yang baik. Sehingga semua orang mendengar, mereka diberkati, dikuatkan. Dan mereka akan berkata, wow, ajaib Tuhan, dan sebagainya. Lalu dalam tingkah lakumu, sehingga setiap orang melihat kelakuanmu, kepribadianmu, mereka akan lihat Kristus dalam hidup Anda. Beberapa waktu lalu saya khotbah, saya katakan kita harus menjadi yang namanya masterpiece-nya Allah. Kita harus menjadi sesuatu yang ketika orang lihat hidup kita, orang lihat Kristus nyata dalam kehidupan kita. Saya yakin sekali bahwa Anda dan saya harus menjadi sama seperti Kristus. Ketika orang lihat hidup Anda, mereka akan melihat cerminan Kristus ada dalam kehidupan Anda. That is the quality of life. Jadi sekali lagi, ini yang paling penting, saudara. Ketika Anda menyadari, mengerti nilai kehidupan, sebuah kehidupan, Anda harus punya kesadaran untuk bisa hidup dengan kualitas yang sama. Yang ketiga, lalu yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Dikatakan memiliki kesadaran yang ketiga untuk berfungsi secara maksimal. Saya berdoa supaya ketika Anda mengerti nilai kehidupan, maka Anda akan memiliki sebuah kesadaran bahwa kalau kita hidup punya nilai, tapi kita harus berfungsi secara maksimal, saudara. Berfungsi secara maksimal maksudnya apa?
Dimanapun Anda Tuhan tempatkan, Anda memberikan dampak positif, memberikan nilai positif, pengaruh positif, sehingga orang diberkati, orang dikuatkan, orang dihibur, disegarkan oleh kehadiran Anda. Saya ibaratkan seperti Alkitab katakan mengajarkan kita dalam Matius 5-7, menyampaikan beberapa pengajaran Yesus waktu itu di bukit. Dan salah satu pengajarannya yang top, yaitu bagaimana kita harus menjadi garam dunia. Saudara, garam itu amat dibutuhkan, merupakan contoh yang nyata, sederhana, namun sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Semua orang tahu manfaat garam. Garam dapat dipakai untuk mengawetkan makanan, memberi citra rasa, dan sebagainya. Saudara, hidup Anda dan saya digambarkan seperti garam dunia. Artinya memberi pengaruh, memberikan influence, memberikan impact dalam kehidupan orang lain di sekitar kita. Harusnya kalau kita mengerti nilai sebuah kehidupan, kita memiliki sebuah kesadaran bahwa kita hidup harus berfungsi secara maksimal, yaitu menjadi dampak. Sekali lagi saudara, garam dunia penting sekali mencegah terjadinya pembusukan. Dan saya tahu di dunia ini ada begitu banyak moralitas, hal-hal yang gak baik terjadi, bahkan moralitas daripada orang-orang jadi busuk, jadi rusak. Tapi saudara, saya percaya kehadiran kita akan mencegah terjadi pembusukan. Saya percaya kehadiran Anda, saya akan memberikan pengaruh. Orang yang tadinya rusak, orang yang tadinya gak benar, kehadiran Anda memberi sebuah pengaruh, mengubah kehidupan orang jadi bertobat dan memperbarui hidup mereka. Memberi rasa, artinya kita digunakan seperti kayak bumbu. Kalau gak ada garam, gak peduli sebagus apapun bahannya, gak enak saudara. Dan saya percaya hidup Anda dan saya memberi rasa, memberikan pengaruh, memberikan warna. Kehadiranmu akan mengubah orang-orang di sekitar Anda, memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah saudara, saya berdoa supaya setiap Anda ketika menyadari bahwa hidup saya punya nilai yang kuat, saya spesial, artinya saya juga harus memberikan pengaruh yang maksimal, berfungsi secara maksimal. Dan saya berdoa biarlah hari ini kita belajar tentang nilai sebuah kehidupan dan kita mengerti dan kita berkata, yes Lord, aku mau menjadi garam dan aku mau memberikan pengaruh bagi orang lain. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah dibagikan. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah firman yang dibagikan tidak berlalu begitu saja, tapi firman ini boleh menjadi kekuatan, menguatkan kami, membuat kami menjadi dewasa. Kami sadar Tuhan, kalau kami adalah bernilai, kami spesial, kami berharga Tuhan. Ketika Engkau membagikan tentang sebuah nilai kehidupan, ketika kami mengerti, maka kami memiliki sebuah kesadaran Tuhan bahwa kami bernilai, kami berharga. Tidak ada di antara kami yang rusak, hancur, atau tidak berharga. Tapi Engkau sendiri berkata, nah, Engkau berharga di mataku dan Engkau mulia. Aku mengasihi Engkau. Tuhan, biar firman ini terus berbicara dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak merasa mereka hancur, enggak bernilai, tapi mereka sadar mereka bernilai, mereka spesial, dan sehingga mereka tidak menyanyiakan hidup mereka. Dan yang kedua, mereka memiliki sebuah kesadaran Tuhan, bagaimana mereka harus hidup dengan kualitas yang sama seperti apa yang Alkitab katakan, sehingga mereka memiliki karakter Kristus, kepribadian Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami dimampukan untuk memiliki karakter dan kepribadian seperti Kristus, sehingga setiap orang melihat kami, mereka akan lihat Kristus dalam hidup kami. Dan kami juga memiliki kesadaran di mana hidup kami harus berfungsi maksimal. Dan aku berdoa biarlah Tuhan maksimalkan setiap hidup anak-anak-Mu, jadi berkat dimanapun mereka berada, seperti garam. Terima kasih Tuhan, bless your people dimanapun mereka berada. Dan biarlah firman yang sudah dilepaskan jadi rema, jadi kekuatan, dan dimampukan untuk kami melakukannya. In Jesus name we pray. Amen, amen. Praise the Lord, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk kita mengerti sama-sama. Yuk, kalau kita hidup artinya kita harus memiliki kualitas yang sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Intinya kita memiliki karakter dan kepribadian seperti Kristus, sehingga setiap orang melihat kita, mereka melihat ada kualitas yang baik dalam kehidupan kita. God bless you. Have a great day with Jesus this morning. Dan sampai ketemu minggu depan dalam program Amin berikutnya. Tuhan memberkati.